Cita rasanya mampu melayarkan ribuan kapal. Aromanya mengundang negara-negara Eropa berdatangan ke pulau-pulau Nusantara beberapa abad silam. Demikianlah Jack Turner menggambarkan bagaimana rempah Nusantara begitu menggoda dan memikat dunia dalam bukunya Spice: The History of a Temptation. Saya teringat pada waktu sekolah dulu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang awal penjajah datang ke Indonesia. Diceritakan bahwa company pertama kali datang bukan karena ingin menguasai sumber hasil laut dari perairan Indonesia yang luas, bukan juga karena minyak bumi ataupun hasil tambang lain yang berharga. Namun, mereka tertarik akan kekayaan rempah Indonesia yang sangat melimpah. Kali ini, saya sedang berada di bumi yang sebelumnya eksis dan dikenal masyarakat luas oleh dunia dengan film Laskar Pelangi. Saya sedang berada di Kota Manggar. Untuk mengawali perjalanan saya sempatkan mencicipi kopi Manggar. Kopi hangat, khas Kota 1001, Warung Kopi. Konon, sebelum bangsa Eropa datang, rempah-rempah telah menjadi barang dagang yang mahal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, di mana orang-orang Tionghoa dan India berlayar untuk berniaga melewati jalur kepulauan rempah dan Selat Malaka. Hal ini pula yang menyebabkan masakan di Indonesia mirip dengan masakan Cina dan India. Banyak sekali pengaplikasian rempah Nusantara yang digunakan, bukan hanya sebagai rempah bumbu masakan. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, khususnya seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekarang, saya berada di Pulau Belitung, tepatnya Kabupaten Belitung Timur. Ada sisi lain pengaplikasian media rempah, yaitu sebagai bagian adat istiadat orang Belitung yang lazim disebut dengan keminangan atau tipak. Tipak sendiri mempunyai makna tanda ikatan persaudaraan antar keluarga, yang mana saat ini sudah mulai jarang digunakan oleh masyarakat asli Belitung. Tipak merupakan tanda adat Melayu yang merupakan syarat utama untuk menyambut tamu kebesaran, serta untuk berkunjung dan mengunjungi dalam syarat adat perkawinan atau pernikahan orang Belitung, yang mana di dalamnya terdapat daun sireh, buah pinang, gamber, cengkeh, dan tembakau. Untuk mengungkap lebih jelas lagi perihal kekayaan adat istiadat Belitung tentang filosofi tipak atau keminangan, kita akan bertemu dengan pakarnya langsung. Mari ikuti perjalanan saya kali ini. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Gini. Boleh saya bertanya Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nerima. Kedatangan saya kemari ini Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai keminangan atau tipak. Oh, keminangan ketiga. Iya. Kan? Ini yang namanya keminangan. Oh, ini ya Bu. Sebelumnya saya pernah membaca di beberapa artikel dan ternyata ada sesuatu yang unik nih Bu mengenai pengaplikasian beberapa rempah di Indonesia, khususnya Pulau Belitung. Nah, ada keminangan atau tipak. Kalau boleh tahu filosofinya itu seperti apa ya Bu? Nah, untuk mengenai tipak atau keminangan itu bahasa yang kita gunakan itu orang-orang dulu memakai keminangan. Keminangan itu dibuat dari karung berisi macam-macam rempah. Nah, antara lain berisi gamber, sireh, pinang, kapor sireh, terus cengkeh. Nah, itu dimasukkan di dalam sebuah wadah yang dapat dibawa kemana-mana. Nah, jadi itu tuh
sore dibawa idang ke kebun, dibawa ke mana, itu digendong. Oh, digendong. Digendong pakai ini. Terus ada urak urak tuh yang dibuat dari bulo, yang di idang numbak itu biasa dari besi. Oh, gitu. Jadi semua rempah tadi, sirih jadi segala macam tak dimasukkan di dalam turak. Itu langsung ditumbuk. Oh, dan itu dikemas dalam satu tempat ya? Satu tempat. Itu awal daripada kerminangan, yang nama kerminangan. Sedangkan kalau kerminangan tadi dibawa dalam waktu upacara adat, itu kan repot, susah melaksanakan sini. Iya. Maka dibuatlah semacam wadah ini. Oh, wadahnya seperti ini. Boleh saya buka, Bu? Silakan. Kita buka ya. Oh, berarti seperti ini ya, Bu, kira-kira isi di dalamnya ya. Iya. Ini dikasih, kalau sebelah sini ini daun sirih ya, Daun Bu. sirih. Daun sirih, ini ada Kapur sirih, dan ada pinang, pinang, ini ada cengkeh, cengkeh, ini ada tembakau. oh tembakau, Dan ada satu lagi yaitu gambir. gambir. Adapun kerminangan, yang dulu kerminangan, sekarang namanya tipa. Tipa itu kependekan dari tanda ikatan persaudaraan antar keluarga. Berarti tipa itu panjangan dari tanda ikatan persaudaraan antar keluarga. Iya. Kalau mengenai ukuran nih, Bu, tipa itu dia ukurannya segini atau memang ada yang lebih besar lagi? Ada yang lebih besar lagi, itu tergantung dari adat istiadatnya. Ini ibu ngambil yang simpel aja. Sebenarnya ini biasanya dipakai untuk acara tarian. Oh, tarian. Berarti dalam acara penyambutan tamu-tamu besar ya, Bu? Benar. Sedangkan yang untuk acara hajatan pernikahan itu biasanya besar. Sedangkan tempatnya itu ada yang dibuat dari kuningan. Biasanya kalau orang benar-benar udah kaya itu lapisannya di atas itu ada lapisan emas. Seperti ya di Aceh ataupun di Padang. Bu, ini kan ada beberapa macam rempah ya, Bu, di dalamnya ini. Ini ada makna tersendiri nggak dari rempah-rempah yang ada di dalam? Oh, ada deh. Pertama ini sirih. Sirih itu melambangkan atap rumah. Sedangkan tembakau itu adalah untuk penjaga rumah. Sedang ini kapur sirih itu adalah semin. Pinang itu melambangkan batu bata. Sedangkan cengkeh itu melambangkan paku. Jadi Oh, berarti ini melambangkan fondasi sebuah rumah ya, Bu? benar. Oh, begitu. Dan ternyata ini sudah dibukukan juga ya ternyata? Alhamdulillah sudah dibukukan, bahkan sudah diperdakan. Mudah-mudahan kita Belitung Timur ini rencananya akan dipakemkan, bukan diperdakan lagi, tetapi mau dipakemkan. Adik tadi kan sudah sebutkan bahwa di dalam tipa ini ada yang macam-macam daripada rempah yang ada di sini. Adapun manfaat selain daripada sebagai simbol daripada ikatan berumah tangga, di dalam rempah ini juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Misalnya sirih, daun sirih ini dapat kita gunakan sebagai untuk penguat gigi, ataupun apabila kita ada perdarahan di hidung itu dapat kita manfaatkan, kita ambil dan kita masukkan di dalam lubang hidung sehingga darah tadi bisa berhenti. Yang kedua ini pada kapur sirih. Kapur sirih ini juga digunakan sebagai campuran daripada waktu kita makan sirih. Ini orang makan sirih itu kita lihat bahwa giginya itu memang kuat, karena tidak pernah bolong-bolong, karena dari ini terdapat elemen-elemen yaitu zat kapur. Sedangkan cengkeh itu digunakan sebagai
mencegah daripada tenggorokan. Selain itu juga ada untuk mengharumkan bau mulut. Nah, sedangkan pada gambir, itu gambir dulunya kita memang tidak menggunakan lipstik ataupun yang kimia seperti sekarang segala macam, tapi dari gambir ini dapat kita poleskan di bibir kita sebagai warna pemerah daripada bibir. Itu juga sangat berguna. Mereka tidak terkontaminasi dengan barang-barang kimia sehingga kita mendapatkan alami. Nah, sedangkan pada pinang itu adalah untuk kita sakit gigi, kita dapat menggunakan pinang. Pinang juga sebagai penguat, juga pinang sebagai hubungan suami istri. Wow, ternyata Belitung Timur benar-benar menarik ya, sangat menarik adat istiadatnya untuk dipelajari. Ibu, terima kasih atas waktunya sudah memberikan saya informasi tentang atau peminangan. Saya pamit dulu ya Bu, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum, kami dari Desa Batu Penyu ya. Kami nak nak meragakan nyire adat bari zaman dulu lah. Orang zaman dulu kan nyire orang datu pada umum. Jadi waktu acara nyire itu kan misalnya acara-acara orang berpawai lah ngumpul-ngumpul orang tua-tua kan. Nah, ini namanya daun tire. Daun tire ini banyak khasiat dan kegunaannya. Pertama untuk misalnya keputihan, untuk kesegaran badan kan. Untuk gambir gitu juga supaya kita gigi kuat, supaya gigi kuat kan, sehat. Nah, terus pada waktu ini kan lagi banyak lagi orang kan makai tire gini karena ini memang kebudayaan kuno bari lah gitu. Jadi kami tuh ngajak anak yang untuk masyarakat rakyat warga Belitung lestarikanlah budaya kita untuk nyere karena banyak kegunaan. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara menjadi awal penguasaan perdagangan rempah. Era ini diawali dengan perebutan pelabuhan terkaya di timur yaitu Malaka oleh Portugis. Dikutip dalam sebuah buku yang ditulis oleh Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zudi. Perdagangan rempah tidak hanya membawa kisah yang suram, tapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan Indonesia. Saya Gedi, sedikit kilas di balik pipa Urang Belitung.